dari kelompok 2 dengan beranggotakan Ade Fitriani, Nanda Prasadika Kumara, dan Yani Relita Sulandari. Kami akan membahas tentang peninggalan kebudayaan Buddhis pada masa Kerajaan Majapahit. Perlu teman-teman ketahui bahwa Kemaharajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang meninggalkan cukup banyak situs candi atau bangunan suci untuk kepentingan agama. Berikut adalah beberapa peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peninggalan ini dibangun sekitar tahun 1437 Masehi dengan bentuk piramid dan memiliki warna sedikit merah. Warna merah didapat dari batuan penyusunnya yaitu batu andesit. Ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson yang ditugaskan untuk pengumpulan data oleh Thomas Stanford Raffles. Candi yang kedua yaitu Candi Jabung yang terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Bangunan ini disusun dari bata merah. Ketika melakukan perjalanan keliling Jawa Timur, Raja Hayam Wuruk dikatakan pernah singgah di candi ini. Candi Jabung ini, struktur bangunannya hampir sama dengan Candi Bahal peninggalan Sriwijaya. Bangunan ini disusun dari batu merah lengkap dengan ukiran relief. Arsitektur bangunan ini terdiri dari bagian batur, kaki, tubuh, dan atap. Candi ini memiliki bentuk tubuh bulat, di atas kaki candi tingkat 3 berbentuk persegi. Candi yang ketiga yaitu Candi Tikus. Candi Tikus ini terletak di Desa Picijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti petir taan, sehingga banyak disebut dengan tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat menampung air untuk keperluan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Candi selanjutnya adalah Candi Surawana. Peninggalan ini terletak di Desa Canggu, Pare, Kediri. Peninggalan kerajaan ini memiliki nama asli Candi Wisnu Bawanupura yang dibangun pada abad ke-14. Candi ini dibangun untuk memuliakan Bre Wengker yang merupakan raja kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Struktur bangunannya memiliki luas 8 meter x 8 meter dan dibangun dengan batu andesit. Semua bagian tubuh candi sekarang sudah hancur dan hanya tersisa kaki candi setinggi 3 meter. Candi Ceto. Candi Ceto merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Karanganyar, Jawa Tengah, yang ditemukan pada tahun 1842 berkas arkeolog dari Belanda yang bernama Van de Vlies. Bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit ini ditemukan dalam bentuk reruntuhan yang memiliki 14 punden berundak dengan bentuk memanjang dari barat ke timur. Pada Candi Ceto ini ditemukan relief yang berbentuk tubuh manusia yang seperti wayang kulit, dengan wajahnya menghadap ke samping dan tubuhnya menghadap ke depan. Candi Pari. Candi Pari merupakan bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk.
dengan batu bata segi empat seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat. Berdasarkan tulisan J. Knebel dalam laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Prabu Brawijaya. Jika dilihat peninggalan kerajaan Majapahit ini, arsitekturnya mirip dengan budaya Champa dari Vietnam. Hal tersebut mungkin dikarenakan Majapahit pernah menjalin hubungan dengan Vietnam. Candi Wringin Lawang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang berupa gapura yang terletak di Dewa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter dan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Banyak ahli berpendapat bahwa peninggalan kerajaan Majapahit ini adalah pintu gerbang ke kediaman Patih Gajah Mada, serta bangunan penting di Majapahit. Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Peninggalan kerajaan Majapahit ini masuk dalam kawasan situs arkeolog Trowulan. Bangunan ini dibuat oleh Mpu Sindok dan digunakan untuk tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Majapahit. Candi ini memiliki gaya Buddha. Pembangunannya menggunakan batu bata merah, memiliki panjang 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan tinggi mencapai 20 meter. Gapura Bajang Batuanggunan. Gapura ini terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dalam kitab Negara Kertagama, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Menurut perkiraan, bangunan ini adalah gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. Gapura ini memiliki struktur vertikal dengan 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Pada bagian gapura ini terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Selain itu juga terdapat relief Ramayana. Selain candi, terdapat peninggalan berupa karya sastra. Karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negara Kertagama berkisah mengenai sejarah raja-raja Nusantara, baik Raja Singasari maupun Majapahit. Selain membahas kisah raja-raja, Kitab Negara Kertagama juga bercerita tentang keadaan Kerajaan Majapahit dan daerah kekuasaannya. Terdapat juga cerita perjalanan Hayam Wuruk menuju daerah kekuasaannya di pelosok Jawa Timur. Ada juga informasi mengenai candi-candi yang ada, kehidupan keagamaan, serta berbagai upacara sakral lainnya. Yang kedua, Kitab Sutasoma merupakan karya sastra peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini berisi tentang kisah perjalanan Sutasoma, anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dalam kitab ini, asal-muasal dari semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia muncul, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berikut 10 prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit yang dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, Prasasti Wurare yang tertulis tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi menceritakan kisah seorang Brahmana bernama Arya Barat yang membagi tanah Jawa menjadi 2 karena terdapat 2 raja yang hampir berperang, yaitu Kerajaan Panjalu dan Janggala. Prasasti Kudad. Dalam tulisan di prasasti ini ditemukan angka tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi, berisi
cerita Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jaya Katuang yang telah membunuh Raja Singasari Kertanegara. Prasasti Sukamerta bertuliskan tahun 1208 Saka atau 1296 Masehi, menceritakan Raden Wijaya ketika memperistri 4 putri Kartanegara. Terdapat juga cerita penobatan Jayanegara, putra mahkota Raden Wijaya sebagai Raja Muda di Daha atau Kediri pada tahun 1295 Masehi. Prasasti Balawi bertuliskan tahun 1305 Masehi. Di dalamnya tidak ditemukan penggambaran cerita yang jelas. Akan tetapi, prasasti ini ditemukan di Desa Balawi, Lamongan, Jawa Timur. Prasasti Prapanca Sapura memiliki rangka tahun 1320 Masehi dan dibuat oleh Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit periode 1328 sampai 1350 Masehi dan Ibunda Hayam Wuruk. Prasasti ini menceritakan Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. Prasasti Parung. Di dalamnya tertulis angka tahun 1350 Masehi. Pada prasasti ini dikisahkan bahwa seorang pengadil harus punya pertimbangan matang sebelum memberikan keputusan. Prasasti Canggu dituliskan tanggal pembuatannya pada 1358. Prasasti ini berisi peraturan melintas di wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Prasasti Biluluk ditemukan 3 prasasti yang masing-masing berangka tahun 1366, 1393, dan 1395 Masehi. 3 prasasti ini berisi mengenai otonomi kekuasaan daerah Desa Bluluk dan Tanggulan, ada juga mengenai peraturan tentang pajak, serta hal lain yang menyangkut penggunaan air asin. Prasasti Karangbogem bertuliskan angka 1387 Masehi dan berbahan logam. Prasasti ini ditemukan di Bungah, Gresik, Jawa Timur. Isinya mengenai legalisasi wilayah tempat mencari sumber daya alam berupa ikan. Prasasti Katiden dibuat pada 1392 Masehi dan lokasi penemuannya di Malang, serta berisi mengenai pembebasan beberapa wilayah di desa Katiden. Demikian tadi penjelasan mengenai peninggalan kebudayaan Buddhis pada masa Kerajaan Majapahit. Terima kasih dan sampai jumpa.